Bab 2810. Orang ini bukan palsu. Hubungan antara sekte beruang darah dan partai Hengshan seperti hubungan gerbang Spruce di dekat sekte kebenaran dan sekte lainnya dengan sekte Lingtian. Meskipun mereka semua berada di jalur gunung sihir, bahkan tidak berjarak jauh. Namun sekte Lingtian adalah salah satu dari 4 sekte, dan juga penguasa satu wilayah, sementara gerbang Spruce adalah sekte kecil. Kesenjangan antara kedua belah pihak terlalu besar. Ketua sekte bahkan tidak bisa mengalahkan satu pun sesepuh dari sekte lawan. Bahkan jika dia berinisiatif untuk menjilat, biasanya juga akan sangat sulit untuk berkomunikasi secara langsung dan memulai percakapan. Oleh karena itu, ketika gerbang Spruce bertemu masalah, mereka hanya bisa menghubungi sekte pedang. Bahkan bukan menghubungi ketua sekte mereka, melainkan tetua Meng dari sekte pedang. Jika mereka ingin berhubungan dengan sekte Lingtian, mereka setidaknya harus setingkat dengan sekte pedang. Oleh karena itu, ketika Huda Dai ingin menanyakan sesuatu, dia sama sekali tidak ada transmisi suara dari master di sekte beruang darah. Dia hanya bisa melalui kekuatan terkuat di sini, yaitu sekte Moyun. Ketua sekte Dai, tumben kamu punya waktu untuk menghubungiku hari ini. Setelah beberapa dia transmisi suara lewat, dia mendengar suara pihak lawan. Wakil ketua sekte Fu, ada yang ingin aku tanyakan padamu. Huda Dai tersenyum, kemudian ragu-ragu untuk mengatakannya. Dia juga tidak yakin apakah identitas Eric Qin itu benar atau tidak. Dan Eric Qin juga telah mengatakan sebelumnya bahwa dia datang secara rahasia di sini kali ini dan memintanya untuk jangan menyebarkan keluar. Jika itu benar dan dia mengejutkan sekte Moyun, maka dia akan mati. Bukankah wakil ketua sekte pergi ke sekte beruang darah sebelumnya? Aku ingin bertanya apakah ada sesuatu yang perlu dikirimkan ke sekte beruang darah. Aku juga ingin berkontribusi lebih untuk sekte, agar tidak kehilangan muka saat ingin memohon bantuan sekte beruang darah. Huda Dai bertanya secara bertele-tele. Aku tentu saja akan melalui sekte Moyun, aku tidak akan melupakan kalian. Ketua sekte, kamu terlalu baik. Tetapi sekte beruang darah tidak memerlukan kami. Tuan muda ketiga sekte beruang darah, Sando Siong, ikut datang ke wilayah kita bersamaku. Awalnya aku masih berpikir untuk membanyau, tetapi ketika dia sampai di sini, Tuan Siong langsung pergi. Dia sama sekali tidak perlu bantuan. Kalian tidak perlu repot-repot. Wakil ketua sekte Zhang dan Huda Dai adalah sahabat yang baik. Setelah melihat pihak lawan berbicara dengan sopan, dia mengucapkan beberapa patah kata lagi. Sambil terpaksa tersenyum. Tuan muda Siong datang ke sini. Jantung Huda Dai berdegup, tapi dia pura-pura terkejut. Ya, sudah setengah bulan yang lalu. Kamu juga tahu bahwa tuan muda ketiga sifatnya pemarah. Jika dia tidak ingin kami mengikutinya, aku juga tidak bisa mengurus tentang itu. Namun dia seharusnya sudah kembali sekarang. Baiklah, aku mengerti. Setelah mengobrol dengan pihak lain untuk beberapa kata lagi, Huda Dai mengakhiri transmisi suara dan ekspresinya menjadi santai. Ketua sekte, bagaimana? Sesepuhmu berada di samping, dia tidak dapat mendengar transmisi suara Huda Dai, dan tampak dia sedikit penasaran saat ini. Tidak apa-apa, tuan muda beruang ini 90% adalah nyata. Huda Dai melambaikan tangannya dan menceritakan tentang berita yang dia terima. Jika wakil ketua sekte Zhang tidak tahu, dia masih berencana untuk menghubungi orang lain dan mencoba bertanya. Namun setelah mengetahui bahwa Sando Siong telah tiba di sini setengah bulan yang lalu, maka semuanya pun baik-baik saja. Satu-satunya hal yang membingungkan saat ini adalah aura di luar tubuh Eric Qin yang membuat orang tidak dapat mengetahuinya. Ayo pergi, sudah waktunya untuk mengunjungi Tuan Muda.
Setelah tinggal di dalam ruangan sebentar, Huda Dai bangkit dan berjalan keluar bersama sesepuh Wu. Sebelumnya, Erikin meminta Huda Dai untuk menemuinya 1 jam kemudian. Dan saat ini sudah hampir waktunya. Bang bang bang. Dan tepat ketika Huda Dai mendekati ruangan Erikin, terdengar suara bom besar berturut-turut yang tidak ada habisnya. Kedengarannya seperti ada orang-orang yang sedang berkelahi. Ekspresi Huda Dai sedikit berubah, dan dia mempercepat langkahnya. Saat memasuki aula raja, Huda Dai terkejut menemukan bahwa Erikin sebenarnya sedang melawan 5 sesepuh dari sektenya sendiri. Bukan pertempuran kampu, melainkan satu musuh 5. Ketika dia masuk, Erikin sedang mengeluarkan aura di sekujur tubuhnya, dan langsung menerbangkan kultivator terakhir yang menjeratnya, langsung ke udara. Kelima sesepuhnya ini, 3 diantaranya adalah kultivator fase penilaian 1 penurunan, dan 2 diantaranya adalah kultivator fase awal. Bisa-bisanya Erikin mengalahkan kelimanya dengan begitu mudah. Tuan Muda Xiong sangat kuat, saya sangat mengagumimu. Ketika sesepuh ini mendarat ke tanah, dia menahan dadanya dan memberi hormat dengan sedikit kesakitan. Sesepuh Song, aku menyuruhmu untuk menjaga Tuan Muda Xiong, bagaimana kamu bisa mengganggu Tuan Muda untuk bertarung denganmu? Huda Dai masuk dan merasa lega setelah melihat bahwa Erikin tidak terluka. Dia kemudian berkata kepada yang sesepuh itu dengan berpura-pura marah. Jangan salahkan dia, aku bosan, jadi aku memintanya untuk memanggil beberapa kultivator fase penilaian untuk datang dan berlatih. Aku juga meminta mereka untuk tidak mengganggumu. Aku baru saja mencapai seni mendalamku, dan aku membutuhkan beberapa orang untuk menguji kekuatan dan kelemahanku. Sekarang sepertinya aku masih cukup kuat. Erikin melambaikan tangannya dan menjawab dengan santai. Tuan Muda lebih dari sekedar kuat, Anda benar-benar sangat kuat. Benar. Kekuatan tubuh Taois seperti ini, belum pernah aku temui di kultivator fase penilaian tahap awal. Dan juga teknik penggerakan energi itu, sangat kuat dan ganas. Aku bahkan tidak bisa melawan satu gerakan pun. Kelima sesepuh itu menggelengkan kepala berturut-turut dan terus menyanjung. Sesepuh Song, apakah kalian benar-benar bertarung dengannya atau berpura-pura? Huda Dai diam-diam mentransmisikan suara kepadanya. Ketua sekte, awalnya kami hanya pura-pura bertarung saja. Bagaimanapun, kami juga takut akan mempermalukan Tuan Muda Xiong, kata sesepuh Song sambil tersenyum pahit. Tetapi kemudian, Tuan Muda Xiong menyadari bahwa kami tidak serius dan menjadi marah. Kami menyadari bahwa Tuan Muda Xiong benar-benar sangat hebat. Jadi pada akhirnya kami benar-benar melawannya, tetapi kami benar-benar tidak bisa menang. Teknik apa yang dilatih Sando Xiong ini? Ia begitu kuat. Pupil mata Huda Dai menyusut, dan dia menatap Erikin dalam-dalam. Meskipun ini bukan pertempuran hidup dan mati dengan pedang dan senjata sungguhan, tetapi selama dia menggunakan kekuatan penuh saat bertarung, mereka juga bisa melihat banyak teknik di antaranya. Jika dia benar-benar bisa bertarung 1 lawan 5, maka kultivasinya pasti bukan yang dia tebak. Dia pasti telah menyembunyikan sesuatu. Ketika dia mendengar kata teknik mendalam, dia tiba-tiba mengerti. Sedikit keraguan terakhir dalam pikirannya akhirnya teratasi, dan Huda Dai tidak memiliki keraguan tentang Erikin lagi saat ini. Ketua Sekte Dai, apakah kultivator di atas tingkat fase penilaian dari Partai Henshan kalian telah hadir semua? Erikin memimpin semua orang ke aula, lalu melihat Huda Dai yang di samping. Semua telah hadir di sini. Kami memiliki total 12 kultivator fase penilaian dari Partai Henshan. Tidak ada sesepuh yang keluar baru-baru ini, jadi mereka semua ada di sini. Hanya saja kami masih tidak tahu mengapa Tuan Muda meminta kami datang dan apa yang harus dilakukan.
Kuda Dai mengangguk cepat dan bertanya pada saat yang sama. Eric Kin melihat-lihat ke sekeliling sejenak, dan ternyata benar, bahkan lelaki tua yang pernah dilihatnya di gudang harta karun sebelumnya juga ada di sini saat ini. Setelah mengkonfirmasi identitasnya, dia tidak berani mengabaikannya lagi. Aku tidak akan mengatakan apa-apa untuk saat ini, tetapi aku membutuhkan kalian semua untuk bekerja sama, jadi, kalian harus selalu mengikuti aku dalam 3 atau 4 hari ke depan, kata Eric Kin. Orang-orang partai Hengshan saling melirik, dan mereka semua sedikit bingung, masalah Tuan Muda Siong, sangat rahasia. Ini juga merupakan keberuntungan partai Hengshan kami. Tempat itu kebetulan ada di sini, kata Eric Kin dengan santai. Kalian harus ingat, masalah ini terkait dengan kekuatan kultivasiku di masa depan, ini sangat penting. Jadi pertama, kalian tidak boleh mengeksposnya keluar, bahkan kepada kakak pertama dan kakak keduaku. Yang kedua adalah mengikuti aku dengan sepenuh hati. Lakukan saja, aku tidak akan memperlakukan kalian dengan buruk. Jangan khawatir, Tuan Muda. Kami tidak akan pernah mengatakan apapun keluar. Kuda Dai memimpin untuk berdiri, dan semua orang memberikan hormat dengan tangan. Bersambung.